Panggilan berbakti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 30 Agustus 2020. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, ada berbagai macam bentuk ucapan syukur. Misalnya, makan bersama dengan mengundang sanak saudara. Ada pula yang bersyukur dengan melakukan sebuah komitmen. Ada yang mengaturkan persembahan istimewa, dan lain-lain. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa bentuk ungkapan syukur kita? Saudara, Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanan, yaitu sebagai kawan sekerjanya. Ini kesempatan istimewa yang Tuhan berikan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai ungkapan syukur. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu atas setiap ketidaktaatan kami. Engkau yang telah mengasihi dan menebus kami dan memanggil kami untuk hidup saling mengasihi. Dan pada kenyataannya kami lebih mengasihi diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Kami pun sering berdalih atas setiap kesempatan yang Kau berikan untuk terlibat dalam pelayanan kepada sesama. Kini ampunilah kami dan tolonglah, lengkapi kami dengan kuasa-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu, menjadi seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ya Tuhan, Allah kami, Engkaulah penolong kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami yang lemah dan lelah ini. Ya Tuhan, Allah kami, Engkaulah penopang hidup kami. Kasihanilah kami, berilah kami topangan, agar dapat berjalan dalam setiap kesulitan. Ya Tuhan, Allah kami, Engkaulah yang maha mulia. Jadikanlah kami pengikut-Mu yang setia demi kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Yalah, kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan hingga saat ini. Dan biarlah firman-Mu kembali yang memberikan kepada kami anugerah, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan menjadikan kami semua sebagai pelaku sabda-Mu, sehingga kami sungguh setia menjadi pengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Musa diutus Tuhan. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?"
Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, 'Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan: puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 23 sampai 26 dan 45b. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bacaan kedua. Nasihat hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 9 sampai. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati
sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Memiliki banyak pengikut pada era sosial media sekarang ini tampak mulai dilirik oleh banyak orang untuk dijadikan tujuan, menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Semakin banyak pengikutnya, semakin diperhitungkan keberadaannya, baik secara politik maupun juga ekonomi. Semakin diperhitungkan oleh pemasang iklan, semakin mudah dikenal dan menjadi trending. Semakin banyak pengikutnya dapat menciptakan norma, nilai, atau kebenaran tersendiri. Sebagai pengikut, ada yang disebut buzzer, pasukan nasi bungkus, barisan cebong, kampret, kadrun, dan lain-lain sebutannya. Para followers ini biasanya akan menjadi pembela yang diikuti. Dan hubungan antara pengikutnya dengan yang diikuti biasanya saling menguntungkan. Misalnya saya mengikuti Anda, menjadi subscriber Anda, akan mendapat informasi atau bahkan keuntungan finansial dari Anda. Dan Anda yang diikuti, semakin banyak pengikutnya, maka akan semakin berpotensi untuk mendapatkan AdSense atau pemasukan dari iklan, mendapatkan legitimasi, semakin stabil kekuasaan, dan terhindar dari serangan-serangan netizen yang lain. Jadi sebagai followers, biasanya akan menjadi pembela yang diikuti dan mendapatkan sesuatu dari transaksi sebuah relasi. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah pengikut, followers dari Yesus Kristus. Pola relasi seperti apakah yang terjadi antara kita dengan Yesus? Apakah kita adalah barisan pembela Yesus atau pengikut Yesus yang mewujudkan diri sebagai imitatio Christi? Cara hidup seperti apakah yang selayaknya kita praktekkan dalam hidup sehari-hari? Ketika Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa komentar Petrus? Petrus berkomentar, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kalimat Petrus ini seolah hendak membela Yesus, namun sesungguhnya terkandung motivasi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Tidak akan terjadi penderitaan pada Yesus. Dan jika itu terjadi, lalu bagaimana
dengan hidup saya. Saudara-saudara, dan Yesus pun menjawab dengan tegas, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Selanjutnya Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri berarti berani berkata tidak untuk kesenangan diri sendiri. Melakukan kehendak Allah adalah yang utama. Memikul salib berarti siap menghadapi segala kemungkinan dan sedia menanggung risiko yang terburuk sekalipun sebagai akibat setia melakukan perintah dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Mengikut aku artinya mengikut Yesus, menjadi murid, menjadi pengikutnya, dan berjalan bersamanya. Saudara-saudara, dari perikop ini menjadi jelas bahwa menjadi pengikut Yesus bukan membuat keemasan seolah-olah membela Yesus, padahal sebenarnya hendak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Mengikut Yesus ditandai dengan penyangkalan diri, bukan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Tujuannya bukan untuk mendapatkan, melainkan untuk memberikan diri. Kecintaan mengikut Yesus didasari dengan kerelaan untuk memberi diri seutuhnya, tanpa kehilangan akal sehat kita. Saudara-saudara, yang sering kita lihat, kita alami, keriuhan, kekacauan di dunia maya maupun di dunia nyata sekarang ini, terjadi seringkali ketika terdapat pengikut yang sangat fanatik, membabi buta, membela junjungannya masing-masing sambil meninggalkan akal sehatnya. Yang sering kali terjadi, pengikut yang semacam ini mudah menjadi korban provokasi. Provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu bukan ini yang diharapkan dari cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Yang diharapkan adalah mengikut firman dan teladan Yesus, seperti yang diringkaskan dalam Roma 12 bacaan kedua kita. Untuk hidup dalam kasih dan berjuang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini artinya bersedia meninggalkan zona nyaman dan kembali kepada fitrah panggilan kita untuk memikul salib dan menyangkal diri. Sebuah panggilan hidup yang tidak mudah, berani masuk dalam kesulitan demi membawa kemudahan bagi banyak orang. Saudara-saudara, ketidakmudahan menjalani panggilan yang semacam ini tampak ketika Musa dipanggil dan diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Ia merasa telah memiliki kenyamanan, hidup berkeluarga bersama dengan keluarga Yitro, bersama kekayaan kambing dombanya. Dan semua ini harus ditinggalkan ketika Musa dipanggil untuk kembali
memimpin pengeluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Tentu hal ini tidak mudah, sehingga ia berkata, "Siapakah aku ini? Aku ini tidak pandai berbicara." Rasa gentar muncul untuk meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona baru yang belum diketahui bagaimana peta dan situasinya. Saudara-saudara, kegentaran ini pun terjadi pada Petrus. Kiranya Allah menjauhkan hal ini, kesengsaraan yang akan menimpa Yesus. Namun Yesus masuk ke Yerusalem sedia menyongsong penderitaan. Ia memberi teladan bagaimana cara pandang, sikap hidup memikul salib yang mesti dijalani oleh para pengikutnya, Anda dan saya. Saudara-saudara, singkatnya menjadi pengikut Kristus adalah proses di dalam keseluruhan hidup kita untuk mengikut jejaknya, untuk meniru tindakannya, imitatio Christi. Bukan sekedar menjadi pengikut yang mudah diprovokasi, membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan pula mencari keuntungan dan kenyamanan bagi diri sendiri, melainkan menghadirkan kasih bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan bangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syafaat dan syukur kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang turut serta bagi kami, menegakkan perjalanan kami,
menolong dan memberi kekuatan kepada kami, terlebih ketika kami memasuki masa-masa kehidupan yang sulit. Biarlah kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap berserah dan mengandalkan Engkau, ya Allah. Kami mohon kiranya Engkau yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adi yuswa. Kiranya gereja Tuhan di tempat ini terus Engkau jagai di dalam berbagai keadaan dan kesulitan. Kami mohon, ya Allah, Engkau juga hadir bagi setiap sahabat dan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Kiranya Engkau hadir bagi mereka dan menolong mereka juga. Kami mohon kiranya Engkau hadir bagi setiap pemerintah yang berkenan untuk menolong warganya, memberikan bantuan yang tepat sasaran, dan juga ikut serta untuk meringankan setiap penderitaan warga masyarakatnya. Kami mohon kiranya gereja-gereja Tuhan turut serta untuk terlibat, meringankan setiap beban penderitaan warga masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, juga gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon kiranya Engkau memberkati sahabat-sahabat kami yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Berikanlah penghiburan dan kekuatan. Kiranya di dalam proses waktu boleh merasakan sukacita sebagai ganti duka cita. Karena Engkau telah memanggil Ibu Sri Hastuti, Ibu Sri Mulatsih Wijono, kiranya Engkau yang akan terus juga merawat setiap mereka yang mengalami kemalangan, kesusahan di dalam hidupnya. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Kaswianto dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau yang akan terus memberikan keringanan dan kesembuhan. Kiranya Engkau hadir juga bagi setiap sahabat-sahabat kami yang merayakan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka, bagi Gilbert Chandra Setiarso, Ibu Ngadiah, Ibu Darni, Immanuel, Bapak Agus Raharjo, Manuel Adi Saputro, Ibu Kris Handini Setyanisa, Kaira Dilia Nitisara Rengganis, Cindy Larasati Hadi Arnastia, dan Teresa Andum Kasih, serta sahabat-sahabat kami yang lain yang Kau berikan berkat di dalam perjalanan kehidupan mereka 1 tahun lamanya. Tambahkanlah hikmat, pertumbuhan, iman, dan jiwa mereka. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Your name in all
Kini kita berikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Filipi 4, ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Marilah bersama kita haturkan persembahan dalam doa. Bapa di dalam surga, betapa banyaknya berkat yang telah Kau berikan keluarga, pekerjaan, bakat, dan talenta juga dalam hidup kami semua adalah anugerah-Mu, juga pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam seluruh pergumulan yang kami alami. Dan kini kami membawa sebagian dari berkat-Mu itu sebagai persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga berguna membangun kehidupan bersama. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Tambahkanlah hikmat-Mu untuk para majelis dalam mengelola persembahan, agar tepat peruntukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Setelah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Dengan penuh syukur, menjadi pengikut Kristus yang setia, karena Ia setia menyertai dan memelihara hidup kita. Berpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku.